Ya, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan suatu tinjauan kepustakaan ya mengenai Integrated Management of EF, lebih kita fokus kepada ESG Guideline 2020. Oke. Jadi secara umum, definisi AF itu adalah supraventricular tachyarrhythmia with uncoordinated atrial electrical activation, dan secara bersamaan itu adanya ineffective atrial contraction. Dan gambaran ECG-nya, clinical karakteristiknya adalah suatu irregular RL interval. Yang kedua adanya absence of thing dari P wave, dan yang ketiga adanya irregular atrial artifact. Itu adalah suatu definisi dari AF. Nah, sekarang term sekarang itu adalah yang kita kenal dari ESG Guideline 2020 adalah yang pertama adalah suatu ini. Jadi clinical AF itu apa? Itu adalah suatu symptomatic atau asymptomatic death yang terdokumentasi dari surface ECG. Kapan kita sebut suatu AF itu kalau kita lihat dari gambaran ECG 12 lead, dan dalam ECG strip itu terdapat suatu AF kurang lebih 30 detik. Nah, sehingga itu kita sebut suatu clinical AF. Yang kedua adalah suatu AHRE, yaitu atrial high rate episode, dan biasanya ini adalah di-recorded dari device implantation yang kita pasang seperti pacemaker, ICD, CRT. Nah, itu adalah akan ada gambaran rate yang tinggi yang dicurigai suatu AF, yaitu adalah suatu atrial high rate episode. Yang ketiga adalah suatu subclinical AF. Jadi dia dideteksi oleh suatu monitor atau ECG monitor, tapi kita masih belum jelas apakah itu suatu AF kah atau suatu non AF atau flutter. Nah, itu disebut suatu subclinical AF. Nah, sebagai prevalensi secara global, AF itu adalah sangat banyak. Dan dikatakan AF ini merupakan memiliki hubungan morbiditas dan mortalitas yang sangat signifikan. Baik itu akan berpengaruh terhadap pasien, keseluruhan kesehatan masyarakat, dan juga untuk ekonomi pun juga berpengaruh. Dan resikonya pun ternyata cukup banyak, sekitar 1 dari 3 itu ada risiko jadi AF, dan di mana AF itu paling banyak pada laki-laki. Dan dikatakan ini pada Eropa itu ada peningkatan AF prevalensi di Eropa, yaitu dari 2016 sampai 2060, itu makin lama makin meningkat. Dan juga dikatakan dengan meningkatnya AF ini, dan dia akan juga meningkatnya faktor-faktor risikonya. Nah, ternyata banyak sekali risk factor dari AF ini, ada bermacam-macam, yaitu dari usia, genetik, ethnicity, jenis kelamin, itu juga mempengaruhi, dan ada bermacam-macam banyak risk factor untuk kejadian AF. Oke. Nah, apa saja sih yang harus kita ketahui? Yaitu kita lihat dulu clinical presentation. Yang pertama, apakah asymptomatic atau symptomatic? Risikonya bagaimana dia? Apakah dia hemodinamiknya stabil atau unstable? Dan apakah kemungkinan terjadinya komplikasi atau outcome-nya? Ya tentu saja ada risiko terjadinya suatu kematian, stroke, suatu LV dysfunction, heart failure, ada demensia, depresi, dan juga kualitas hidupnya akan terganggu, dan tentunya akan meningkatkan risiko hospitalisasi yang cukup tinggi. Dan dikatakan pasien dengan paroxysmal AF itu memiliki simptom yang jauh lebih banyak dibandingkan permanen AF. Sedangkan kalau asimptomatik itu lebih prognosisnya jauh lebih rendah. Nah, ini adalah klasifikasi dari AF. Sekarang kita harus ketahui bahwa ada AF pattern. First diagnosed paroxysmal muncul dan hilang dalam 7 hari onset, persisten adalah lebih dari 7 hari, long standing persisten lebih dari 12 bulan, dan biasanya sudah kita putuskan untuk strategi rhythm control, dan yang terakhir adalah permanen.
Nah, terminologi yang sekarang harus dihilangkan yaitu adalah lone AF, valvular atau non-valvular disease, dan chronic AF. Valvular dan non-valvular disease ini mungkin sekarang kita lebih kenal sekarang menjadi moderate to severe mitral stenosis or mechanical heart valve. Jadi terminologi-terminologi ini yang harus kita pahami di guideline 2020 ini. Nah, namun ternyata dengan adanya klasifikasi ini tidak ada merubah apapun untuk indikasi suatu tromboembolia atau trombofilaksi. Jadi nggak ada, meskipun berbeda pattern-nya, tapi tidak merubah indikasi dari trombofilaksi. Kita harus bisa melihat prevention dari stroke, kemudian adanya perubahan dari atrial remodeling, ada AF-related hemodynamic, dan ada atrial atau ventricular tachycardia induced cardiomyopathy, dan juga prevensi untuk morbiditas, hospitalization, dan mortalitas, dan tentunya reduction dari komplikasi yang didapatkan karena AF. Nah, resikonya apa? Tentunya kalau ini pasti banyak orang merasa takutan atau kadang-kadang overdiagnosis atau overtreatment. Itu adalah resiko-resiko, tapi tentunya benefitnya yang kita inginkan. Nah, sekarang sudah banyak sekali screening tool untuk AF, yaitu adalah dari Holter, ada smartwatch, dari ada bermacam-macam monitoring patch, ada implantable cardiac monitor, ternyata banyak, dan ini adalah sensitivitasnya dan spesifitasnya ternyata cukup tinggi, di mana pulse taking sekitar 97%, automated blood pressure monitor sekitar 100%, single lead ECG juga 98%, bahkan yang sekarang smartphone dan watches itu ternyata jauh lebih tinggi, sekitar 98% dan 99%. Jadi sudah cukup banyak untuk screening tool ini. Nah, kita memerlukan suatu integrated AF management, yaitu adalah dari secara holistik dan patient center. Jadi dan itu berbagai macam multidisiplin tim itu yang harus ada di dalam situ. Meliputi lifestyle modification, psychosocial management, dan tentunya tentang treatment-nya juga. Nah, ini adalah suatu trial yang membandingkan, namanya all-in trial, membandingkan integrated AF dibandingkan dengan usual care. Jadi yang biasa, nggak ada integrated. Ternyata integrated AF ternyata memiliki kemampuan mereduksi sekitar 45% dari all-cause mortality dibandingkan dengan usual care aja. Jadi pasien yang langsung cuma ke poli jantung, tapi udah diterapi, tapi dia masih agak bingung. Tapi kalau tentunya dengan integrated, tentunya jauh lebih baik, sekitar 45% reduction all-cause mortality. So, jadi integrated AF ini perlu multidisciplinary team. Jadi ada healthcare professional, pasien, keluarganya juga, sehingga fungsinya untuk apa? Untuk improve clinical outcome dari kondisi pasien yang mengalami AF ini. Nah, kita masuk ke untuk terapi, yaitu sekarang jargon yang sering kita jumpai adalah CC to ABC. So first kita harus confirm AF-nya dulu bagaimana. CC, confirm AF, yaitu dari 12 lead ECG yang tadi saya sebutkan. Oke, kemudian yang C yang kedua adalah characterize AF. Dari ada 4 S, yaitu stroke risk, symptom severity, severity of AF burden, dan substrate severity. Nanti kita bahas satu-satu. Dan yang terakhir kita treat AF with the ABC pathway. Oke, kita bahas satu-satu. Oke, kita bicara confirm AF sudah, characterize AF, kita bicara tentang stroke risk dulu. Oke. Kalau stroke risk bagaimana? Kita menggunakan, tentu saja kita tetap menggunakan CHEST to FAST score, di mana ini adalah suatu resiko untuk terjadinya tromboemboli, dan ini masih tetap kita gunakan untuk saat ini, yaitu dengan faktor resiko kongestif, hypertension, age 75 ke atas, diabetes, stroke, dan vascular disease, dan
seks kategori dan usia di atas atau sorry maaf 65 hingga 74 tahun. Tentunya masih kita gunakan. Nah, kemudian kita lihat symptom severity dengan menggunakan apa? Kita menggunakan EHRA Symptom Scale. Nah, tentunya ini ada pembagiannya, yaitu adalah skor 1, 2A, 2B, 3, dan 4. Nah, kita lihat berdasarkan daily activity. Apakah daily activity ini terganggu tidak oleh simptom yang disebabkan oleh EF? Nah, kalau memang terganggu, tentunya dia resikonya jauh lebih jelek. Oke, ada lagi untuk quality of life ini, yaitu dengan EQ, 5D, and 5L. Ini adalah untuk kita melihat quality of life dari kondisi pasien yang mengalami AF ini. Dari sini nanti kita bisa lihat secara mobilitas bagaimana dia terganggu atau tidak. Dia pekerjaan yang daily activity itu dia terganggu atau tidak, ataukah ada kelainan atau ada nyeri atau ada depresi. Nah, itu kita bisa lihat dari simptom atau skor ini. Oke. Nah, kemudian kita lihat yang ketiga, S yang ketiga yaitu adalah severity OF burden. Yaitu F burden itu apa? Adalah define as keseluruhan waktu yang dari monitoring period itu apakah ada suatu AHRE atau subclinical AF, di mana itu adalah yang ada kecurigaan suatu AF atau tidak. Nah, gitu. Nah, sedangkan kalau yang benar-benar yang clinical AF tentunya ada risiko tinggi untuk suatu tromboemboli dan juga akan risikonya juga akan meningkatkan mortalitas. Nah, dan adanya AF lebih dari 6 jam dalam 1 minggu tentunya akan diasosiasikan ternyata meningkatkan risiko mortalitas dan terutama pada wanita. Oke. So, jadi modifikasi unhealthy lifestyle ini adalah hal yang sangat penting untuk menurunkan AF burden atau simptom tersebut, di mana dari guideline rekomendasinya adalah 1B. Nah, bagaimana yang keempat, S yang keempat, substrate severity, yaitu kita lihat AF progresi. Gimana sih dari paroksismal menjadi non-paroksismal atau dari paroksismal menjadi permanen AF. Nah, itu resikonya bagaimana? Ternyata resikonya annual rate-nya makin lama makin meningkat, sekitar kurang dari 1% menjadi 15%, sehingga resikonya juga meningkat. Dan akibatnya apa? Akan terjadi suatu atrial structural remodeling dan adanya suatu atrial cardiomyopathy. Dan faktor risikonya yang meliputi adalah suatu usia, heart failure, hipertensi, chronic kidney disease, gangguan paru-paru, diabetes, previous stroke, dan suatu gambaran LA size-nya yang meningkat. Nah, ini adalah salah satu risiko untuk terjadinya AF burden yang meningkat. Nah, harus apa yang kita lihat? Kita lihat apakah etiologinya bagaimana, LA volume-nya bagaimana, apakah ada atrial electrical atau mechanical dysfunction, atau bahkan ada suatu prothrombic state. Nah, tentunya kalau misalnya ada suatu atrial cardiomyopathy, ini akan berisiko untuk meningkatnya substrat dari AF tersebut, sehingga akan memperberat kondisi dari AF-nya. Nah, selain itu apa supaya kita pengen lihat left atrial remodeling atau left atrial cardiomyopathy ini dengan cara apa? Salah satunya dengan imaging modality, yaitu bisa kita lakukan suatu TEE atau TOE, transesophageal, cardiac CT, cardiac MRI, dan yang terakhir kita bisa lakukan suatu EP mapping. Jadi kalau misalnya gambaran ini, kalau kita lihat adalah anatomi bisa kita dapatkan pada TEE dan TOE. Kalau cardiac CT kita bisa lihat anatomi dan LA thrombus, sedangkan cardiac MRI tentunya hampir seluruhnya anatomi, struktur, function, dan LA thrombus bisa kita lihat. Dan yang terakhir adalah EP mapping, itu kita untuk melihat function. Jadi inilah gambaran-gambaran apa yang ingin kita dapatkan dari pemeriksaan penunjang ini. Oke,
Jadi, ekokardiografi adalah hal yang sangat penting untuk melihat anatominya. Jadi bisa kita lihat dari 3D echo dan TDI dan strain, itu untuk melihat apakah ada LA strain-nya bagaimana, LA kontraksinya bagaimana, dan volumenya bagaimana. Sehingga itu kita bisa tahu anatominya. Oke. Kemudian dengan CT MRI, kita tadi lihat CT MRI, kita bisa lihat anatomi maupun LA thrombus detection-nya. Dan salah satu yang terpenting adalah kita lihat suatu LA appendage-nya bagaimana. Apakah dia ada konfigurasinya bagaimana? Apakah ada yang chicken wing, ada yang gambaran yang berbeda, ada yang cauliflower. Nah, tentunya akan ada resiko suatu tromboemboli pada masing-masing ini, dan tentunya CT MRI ini adalah hal yang sangat penting. Oke, next. Nah, kemudian kita masuk ke treat AF, ya. Jadi ABC. Oke, kita bahas satu-satu. Ini adalah tetap kita menggunakan chart to fast score. Oke. Kemudian ini adalah guideline yang dari 2020, kurang lebih hampir sama dengan yang sebelumnya, yaitu di mana oral anticoagulant adalah recommended bila chart to fast score-nya di atas 2 pada laki-laki dan di atas 3 pada wanita. Ini kurang lebih sama. NOAC is recommended daripada VKA. Oke. Pada excluding pada pasien dengan mechanical heart valve atau moderate to severe mitral stenosis. Oke. Nah, kemudian setelah kita lihat risk score, risk thrombolytic score, kita lihat bleeding score. Kita menggunakan apa? Hasbled score. Oke. Dan kemudian juga kita juga menggunakan, kita juga harus melihat apakah ada yang non-modifiable bleeding risk score. Dan itu adalah hal yang sangat penting, karena ini memang tidak bisa kita rubah. Tentunya yang kita rubah adalah yang modifiable, dan ini adalah yang harus kita jaga supaya tidak tambah resiko. Nah, tentunya dengan adanya bleeding risk score ini tidak menutup kemungkinan tetap kita bisa berikan suatu oral antikoagulan. Jadi dengan bleeding score yang tinggi itu tidak menutup kemungkinan kita tidak istilahnya kita tetap berikan suatu oral antikoagulan. Oke, ini ada lagi yaitu adalah same TTR2 R2, yaitu adalah kita melihat apakah kalau misalnya kita mau memberikan suatu oral antikoagulan ada dua pilihan adalah NOAC atau VKA. Kita berikan yang mana? Misalnya same TTR-nya kurang dari 2, itu berarti VKA jauh lebih baik. Kalau misalnya same TTR-nya lebih dari 2, berarti lebih baik kita berikan suatu NOAC. Nah, ini adalah suatu trial yang mengatakan bahwa ternyata antiplatelet monoterapi itu tidak efektif dan potentially harmful. Dari ACTIVE trial, yaitu clopidogrel dengan aspirin, tidak efektif terhadap warfarin. Kemudian atau ACTIVE-A trial, yaitu cuma clopidogrel dengan aspirin, dia lower rate sebetulnya, lower rate thromboembolic complication, tapi malah increase major bleeding, sehingga dari guideline tidak direkomendasikan untuk pemberian suatu dual antiplatelet atau monoterapi antiplatelet. Nah, bagaimana dengan L-occlusion, yaitu adalah non-pharmacological stroke prevention, makin lama makin banyak kondisi ini yang bisa kita lakukan, dan ternyata klasifikasinya atau rekomendasinya adalah 2B pada pasien-pasien yang kontraindikasi pemberian suatu oral antikoagulan. Ya, yang ada di Indonesia kurang lebih yang telah dilakukan di Jakarta yaitu adalah Watchman dan Amulet. Dan ini dikatakan memang L-occlusion was not non-inferior to VKA stroke prevention. Dan tetapi sekarang ini mulai banyak kita mulai gunakan untuk kondisi seperti ini pada pasien yang kontraindikasi suatu oral antikoagulan. Oke. So, jadi ini adalah bagaimana kita memberikan suatu oral antikoagulan, yaitu tetap dengan kita identifikasi, kemudian kita menggunakan chart to fast score, Hasbled. Apabila lebih dari 2, tentunya pada laki-laki kita berikan oral antikoagulan. Kalau lebih dari 3,
pada wanita kita berikan oral antikoagulan. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke better symptom control, itu rate control. Nah, yang penting adalah di sini adalah ada dua yang disebutkan di sini adalah suatu strict target heart rate sama lenient target heart rate. Ya, kok strict adalah kurang dari 80 beat per menit, sedangkan lenient adalah kurang dari 110. Oke. Nah, bagaimana kita untuk melihat ini? Nah, tentunya kita harus pastikan background terapi first choice in patient with no or minor symptom therapy after failure of rhythm control, dan apakah terapinya ini lebih baik dibandingkan rhythm control. Dan tentunya yang utama adalah kita sebaiknya menurunkan kurang dari 110 beat per menit pada pasien yang kita ingin lakukan suatu rate control. Nah, ini adalah caranya bagaimana kita untuk rate control. Tentunya yang utama adalah beta blocker, diltiazem dan verapamil adalah first choice untuk kontrol heart rate pada pasien dengan EF lebih dari 40%, sedangkan beta blocker dan digoxin untuk pada pasien dengan EF 40%. Oke. Nah, bagaimana tentang rhythm control? Rhythm control tentunya harus kita lihat dulu bagaimana apakah ada simptom atau tidak ada simptom. Tentunya kalau ada simptom kita planningnya tetap rhythm control. Dengan apa? Salah satunya bisa dengan kardioversi, anti-aritmia, atau suatu ablasi. Ini bukan algoritma bagaimana kita planningkan untuk suatu rhythm control strategi. Oke. Nah, tentunya kalau kardioversi kita lihat ternyata kardioversi memiliki rekomendasi yang cukup baik 1B pada pasien dengan symptomatic patient dengan persisten AF. Nah, dan pharmacological cardioversion in AF, pharmacological dengan obat-obatan itu bisa diberikan pada AF dengan hemodinamik yang stabil. Oke. Apa obat-obatnya untuk pharmacological? Itu salah satunya adalah amiodaron, flecainide, propafenone, fenakalan, dan ibutilib. Yang paling sering kita gunakan adalah salah satunya adalah amiodaron. Propafenone sebetulnya salah satu hal yang sangat bagus juga bisa kita berikan, dan dikatakan bahwa propafenone itu memiliki improve conversion better than other treatment. Jadi tentunya propafenone ini bisa diberikan untuk rhythm control. Nah, catheter ablation yang juga terpenting untuk rhythm control. Ini adalah hal yang sering kita jarang kita lakukan, tapi sebetulnya ini bisa kita lakukan suatu catheter ablation pada AF fibrillation. So, jadi bagaimana kita berikan lakukan suatu catheter ablation? Ya, kita lihat dulu kondisinya bagaimana. Kalau memang ternyata dia memilih untuk dilakukan catheter ablation adalah catheter ablation yang hal yang sangat bisa kita pikirkan. Kalau misalnya dengan obat-obat anti-arrhythmic drug tapi dia tidak bisa rhythm control, tentunya yang paling terbaik adalah suatu catheter ablation, di mana rekomendasinya adalah kelas 1. Ini adalah rekomendasi dari AF catheter ablation. Kita lanjut saja. Nah, tentunya dengan rhythm control ini harus juga kita melihat risk factor yang lain. Hipertensi, physical activity, OSA, alkohol, hiperlipidemi, smoking, berat badan, dan kontrol gula darah adalah hal yang terpenting untuk meningkatkan outcome dari kateter ablasi ini. Oke. Tentang long rhythm control, tentunya ada obat-obatan yang tersedia di sini memang untuk saat ini adalah amiodaron, dan yang kedua ada propafenone. Itu juga bisa kita berikan sebagai long term rhythm control therapy. Nah, yang terakhir yang C yaitu adalah komorbiditas dan risk factor. Jadi ada dua yang terpenting yaitu primary prevention OEF dengan cara kita memperbaiki risk factor-nya, tentunya supaya mencegah tidak terjadinya suatu LA remodeling dan AF development. Yang kedua, kita juga harus lakukan suatu secondary prevention EF dengan cara lifestyle modification, kita dengan obat-obatan, rate control, anti-arrhythmia drug,
catheter ablation dan surgery tentunya untuk mencegah tidak terjadinya suatu AF outcome yang jelek seperti ini. Dan yang terpenting juga adalah suatu lifestyle modification itulah yang terpenting, yaitu obesitas reduction, exercise yang reguler, kemudian reduction dari alcohol use, itu itulah hal yang sangat penting. So, jadi sebagai take home message adalah meskipun adanya banyak manajemen dari atrial fibrilasi dan ini adalah suatu risiko terbesar untuk terjadinya suatu stroke, heart failure, sudden death, dan morbiditas kardiovaskuler di dunia. Tapi diperlukan suatu integrated AF management karena ini bisa memperbaiki secara keseluruhan, baik itu lifestyle, treatment, dan terapinya juga. Saya rasa itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.